pagi pemirsa, kami tim The Project kembali bertemu dengan Anda pagi ini dan saya akan mengajak Anda melihat sebuah hunian yang menarik. Sekarang kami berada di sebuah rumah yang begitu cantik, bergaya industrial dan juga dipadukan dengan modern tropis. Tentunya kita akan langsung bertemu dengan arsiteknya, Mbak Krisye. Dia adalah salah satu arsitek muda Indonesia, arsitek terkenal juga, dan juga Mbak Fitri, si pemilik rumah. Langsung yuk. Sebenarnya ruangan apa sih kok nyaman banget rasanya? Bisa dibilang ruangan multiguna mungkin ya Mbak ya. Oh multiguna, multifungsi. Multifungsi, jadi ini bisa buat ruang tamu juga bisa. Untuk ketemu teman-teman, saudara-saudara, bisa juga untuk meeting kalau suamiku meeting sama teman-temannya, teman kerjanya, bisa juga untuk pengajian. Wah iya ya. Tausiahan kami buka. Kalau saya lihat konsepnya mungkin sedikit Mbak Krisye bisa menjelaskan sedikit konsepnya karena saya lihat kan ini sepertinya industrial. Apakah ada pesan-pesan khusus mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah? Konsep industrial ini kami tarik ketika kita tuh berbincang dengan Mbak Fitri dan Pak Agung. Gitu. Jadi kegemarannya Mbak Fitri dan Pak Agung ini seperti apa sih? Gitu. Ternyata mereka sangat suka koleksi barang-barang lawas gitu, barang-barang vintage. Nah, mereka tuh sangat suka sesuatu yang misalkan kayu ya terlihat seperti kayu gitu, batu ya terlihat seperti batu gitu, apa adanya gitu. Oh mungkin konsep industrialis ini nih cukup cocok gitu untuk Mbak Fitri dan suami gitu. Jadi kita bisa pakai barang-barang yang mereka udah koleksi yang sebenarnya waktu itu nggak tahu nih mau dipakai untuk apa gitu. Dan sudah ada barangnya gitu. Dan kita bilang, oh ya udah kita aplikasiin aja ke rumah yang akan dibangun. Mengapa arsitek memilih kayu-kayu yang mentah unfinish dan juga semen-semen yang tidak dicat dan batu bata seperti ini? Sebenarnya sih dari yang kejujuran material itu sih yang kita suka gitu, dan ternyata cocok banget gitu ketika kita bicara dengan klien. Oh ternyata ya memang kita sukanya kayu yang seperti ini, ya kita tampilin kayu gitu. Kemudian betonan ya terekspos juga gitu, semenan ya semen gitu. Jadi benar-benar material itu jujur gitu. Dan ini ternyata banyak sekali artwork juga. Mungkin boleh dijelaskan siapa nih yang suka dengan artwork seperti ini? Kami berdua sih ya, saya dan suami ya. Jadi cantik sekali ya. Apa namanya, memang kebetulan aja kita pergi kemana, kok ini lucu. Bagus sekali, bagus sekali. Simpan sampai belum ada bayangan juga untuk ditaruh di mana di bagian rumah kami. Kita akan melihat si empunya rumah untuk langsung berkeliling menunjukkan rumahnya. Boleh Mbak Fitri? Ini ruangan apa? Ini ceritanya ruangan kerja, sekalian library mungkin ya. Koleksi buku-buku anakku dan suamiku. Ini belinya udah begini atau Mas Agung atau? Custom ya, kita custom sama ada salah satu temannya komunitas Vespa. Jadi minta tolong dibuatin gitu. Aduh, cantik. Dan tentunya Anda ingin melihat lagi ruangan mana yang lebih menarik, kita langsung ke dalam yuk. Ini fungsinya sebenarnya apa nih, Mbak Fitri? Sini kayak living room mungkin ya. Nonton TV. Ya, nonton TV. Ruang makan kami juga kecil aja. Dan ini kaligrafinya dibuat dari Plat besi ya. Oh, plat besi. Kalau malam katanya bagus tuh, ceritanya gimana nih? Ya, kalau malam lampu semua matikan, terus kita sorot lampu, jadi nanti muncul ke tembok ke dinding. Mbak, ini kan ada tangga. Mau dong Mbak Fitri ke atas. Yuk, boleh? aku punya roof garden di atas. Yuk, yuk Mbak Krisye yuk. Ini nyaman sekali. Oh rasanya seperti di mana gitu ya? Seperti di resort. Pemirsa bisa lihat nggak? Di bawahnya adalah lantai kayu, tanaman juga banyak. Ini ada anggrek, ini mungkin bisa kita sharing nih, tanamannya banyak, ada kadaka. Pohon bodi, ini pohon bodi yang ini. Oke, pohonnya daunnya juga cantik. Kalau itu pohon apa tuh Mbak Krisye?
yang di sana, ya, itu pohon janda merana, namanya liang liu. Oh, namanya liang liu, artinya janda merana. Lucu sekali. Lihat dari segi arsitektur, kita bisa memanfaatkan lantai atas menjadi taman. Iya. Apakah ada tips-tips khusus gitu, Mbak? Sebenarnya sih prinsip utama dari rumah ini ya, kita upayakan lahan kecil tapi tetap space-nya kita bisa mainin gitu, ruangannya kita bisa explore gitu. Jadi dan semua ruangan itu kita usahakan punya bukaan, punya jendela, punya akses untuk cahaya masuk dan udara masuk gitu. Jadi hampir di semua ruangan di rumah ini kita punya kesempatan untuk ngelihat ke taman di tengah ini, kemudian taman di bawah, taman di depan, bahkan taman di belakang. Dengan gitu. bukaan-bukaan yang besar tadi. Pemirsa, saat ini tren membuat rumah atau hunian dari kontainer memang sedang banyak digandrungi oleh masyarakat. Selain karena cara pembuatannya yang tidak terlalu rumit, biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah kontainer pun terbilang lebih murah dan lebih awet dibandingkan dengan bangunan konvensional. Dan ini adalah beberapa rumah kontainer unik yang ada di dunia. Semoga menjadi inspirasi untuk Anda. Nah, ini Mbak Fitri, ini dia kontainernya. Boleh lihat Mbak Fitri? Ya, silakan. Lihat pemirsa, saya sekarang berada di dalam kontainer. Kalau biasanya kontainer itu fungsinya untuk mendistribusikan atau menyimpan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang ini ternyata bisa menjadi material utama sebuah ruangan. Kontainer ini kita jadikan semacam ruangan. Karena kontainer itu dia menghantarkan panas sebenarnya ya sifatnya, tapi kita redam dengan adanya lapisan di dinding dan di plafon. Gitu. Dengan menggunakan aluminium foil, kemudian glass wool, kemudian ditutup dengan gypsum. Gitu. Untuk menambah lebih dingin, itu kita tambahkan atap di bagian luar gitu. Ya, saya lihat itu, Anda bisa lihat di kontainernya ya Mbak Fitri ya, ternyata ada atap tambahan. Ya. Itu supaya tidak langsung menyerap panas matahari. Benar, jadi rongga antara si kontainer dengan atap itu bisa jadi kayak semacam sirkulasi udara. Nah, Anda lihat kan kontainernya, bisa dilihat nih dari situ. Ada tempat tidur, ada area sofa, ada ruang belajar, kemudian juga ada area TV. Bagaimana nih cara membuat kekuatannya sehingga dia melayang di udara seperti ini? Jadi kita menggunakan 2 kontainer sebenarnya Mbak Nis. Jadi ada 2 kontainer 20 feet. Di bagian belakang itu 1 kontainer, kemudian di bagian depan ini 1 kontainer. Gitu. Jadi pertama-tama kita persiapkan dulu dari bawah strukturnya dengan menggunakan baja, itu sebagai dudukan si kontainernya. Jadi ketika si strukturnya itu sudah siap, baru kontainernya datang menggunakan crane. Dan tentunya sebelum diangkat ke atas sudah terlebih dahulu didandani dengan bentukan-bentukan jendela apa? Sudah. Berarti kontainer itu sudah menjadi sebuah rumah kecil. Betul. Lalu kemudian diangkat dengan ke atas. di sini. Makasih banyak loh Mbak Fitri. Sama-sama Mbak Nis. Makasih banyak Mbak Trisha. Mbak Fitri juga tolong sampaikan dari tim The Project. Terima kasih untuk Mas Agung. Bahagia sekali kami bisa berbagi pada pemirsa pagi ini. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kan, ingin tahu bagaimana karya Mbak Trisha yang lain. Bisa dilihat di mana Mbak Trisha? Boleh lihat di karya-karya kita lain di arsitek.com atau bite-design.com. Oke, menarik sekali. Nah, itulah tadi pemirsa bagaimana asiknya perbincangan kami bersama-sama tim The Project datang ke rumah yang indah ini, rumah yang jujur, rumah yang ramah, rumah yang sehat milik Mbak Fitri dan Mas Agung. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan makeover yang menarik. Makasih banyak ya Mbak. Halo, saya Setiani. Saya memiliki sekolah di Malang ini dan saya merasa kelas kami ini sudah mulai perlu diredesain ulang. Kita ingin kelas-kelas ini menjadi lebih hidup, lebih bervariasi sehingga anak-anak yang belajar senang dan mereka lebih enjoy untuk berada di dalam kelas. Bisa nggak ya?
tim The Project menerima tantangan saya ini.